Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Ramadan Salmanur dengan NIM E1E1222143. Baik, di sini langsung saja. Nah, kita lihat sini penjelasannya. Saya akan menjelaskan trees, data struktur and algorithm with Python. Nah, di sini artinya itu pohon, struktur data dan algoritma dengan Python. Oke, next. Nah, di sini ada overview yang artinya ringkasan, introduction to trees yang artinya pengantar pohon, definition property yang artinya properti ADT pohon, tree ADT menghitung kedalaman dan tinggi pohon binary trees, pohon biner. Nah, implementing trees, implementasi pohon, using linked list, using arrays menggunakan daftar tertaut menggunakan array, tree traversal algoritma traversal pohon. Nah, summary-nya itu yaitu ringkasan. Oke. Sorry, di sini saya agak flu. Oke, masuk ke penjelasan introduction to trees. Yang pertama itu non-linear data struktur, provide faster algorithm for seek and retrieval of data compared to linear data structure, arrays or linked list, provide a natural organization of data which is inherently hierarchical. Yang artinya itu pengantar pohon struktur data non-linear, menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear, array atau daftar tertaut. Nah, menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis gitu. Nah, kita lihat sini contohnya. Oke. Nah, di sini ada tree definition and property, artinya definisi dan properti pohon. A tree is an abstract data type that store elements hierarchy. While the expression of the top element, each element in a tree has a parent element and zero or more children elements. Nah, the top element of tree is called the root of the tree. Yang artinya di mana sini? Pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Yang kedua itu dengan pengecualian elemen teratas. Setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan 0 atau lebih turunan elemen. Nah, elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Oke, sini seperti ini contohnya akar pohon. Next. Nah, kita lihat sini definisi formal atau formal definition. Formally we define a tree the asset of nodes storing elements such that the nodes have I parential relationship that satisfies the following properties. If is non-empty, it has a special node. Now, call it the root of that has no parents. S node v of t difference from the root has a unique parents node y. Very node white parent y is a child of v. Sorry. Not the according to our definition, tree can be empty, meaning that its does not have any dose. This convention also allows use to define a tree recursive to nodes that are children of the same parents or sibling. A node view external if view has no children, and node is external if it has one more children. External nodes are also known as leaf. A node is an XOR of a node. Conversely, we say that a node is addition of a node
U if U is and a cluster of V. Yang artinya di sini secara formal kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan not yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga not tersebut memiliki hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari T yang tidak mempunyai induk. Nah, setiap not V dan dari T yang berbeda dari 0 memiliki not induk unik W. Setiap not dengan induk W adalah anak dari W. Nah, perhatikan bahwa menurut definisi kita sebuah pohon bisa saja kosong. Artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Nah, dua not yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Nah, simpul V bersifat itu eksternal jika V tidak mempunyai anak. Sebuah not V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai daun. Nah, suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Nah, sebaliknya kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U jika U merupakan nenek moyang dari V. Oke, bentar. Oke. Sorry. Kita lanjut. Nah, sini kita lihat ini pohonnya terapannya. Nah, di mana an egg of tree T is a pair of nodes U and V, such that U is the parent of V or vice versa. A pair of this sequence of nodes such that any two consecutive nodes in the sequence form an example. The adjacent tree contains the path. A tree is ordered if there is a meaningful linear order among the children of S nodes. Terus di bawahnya itu the inheritance hierarchy for modeling virus abstract and implementation of tree data structure. Yang dimana ini artinya sisi pohon T adalah sepasang simpul U dan V, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Nah, kita lihat ini jalur T adalah rangkaian not sedemikian rupa sehingga setiap dua not yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contoh pohon yang berdekatan berisi jalur CS252, Demos, dan Market. Dan sebuah ini pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap not. Nah, hierarki perlu saat untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data pohon. Kita lihat struktur data pohon ini, kita lihat. Next. Nah, the tree identity with tree identity using the context of abbreviation as an abbreviation for a node of a tree. An element is stored its position and position stative parential relationship
That's the naive the structure appreciation object for A3 support the method. Kita lihat sini ada the tree ADT dan support the following assure method, yang dimana pohon ADT ini kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Nah, sebuah elemen disimpan di setiap posisi. Nah, dimana itu posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini. Seperti elemen ini mengembalikan elemen yang disimpan dari posisi P. Nah, penjelasannya seperti yang lain ini. Contoh saja, the root ini mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. Nah, the is root P ini mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon. Oke. Saya kasih lagi. Nah, sedangkan the parent P mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. The name childer ini mengembalikan jumlah anak pada posisi P. Nah, sedangkan the children P ini hasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. The is leaf P ini mengembalikan true jika jika posisi P tidak memiliki turunan. Dan lente ini mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T. Oke. The is T ini mengembalikan true jika pohon T tidak berisi posisi apapun. Sedangkan the positions menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Nah, iter T ini menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Nah, duck typing yang satunya mengetik bebek. Nah, duck typing is a way of programming in which and project based into function or method support L method signature and attributes express of the object at runtime. The object type itself is not important. Rather, the object solve for R methods or attributes called on it. For this reason, duck typing is sometimes seen a way of thinking rather than a typed system. Nah, in duck typing, we don't declare the argument types in function, prototypes, or methods. This implies the compilers can do type check in. What really matters is if the object has the particular method or attribute at runtime. Okay, runtime. It originates from all saying. If it's walks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. Even a duck entity that behave like a duck can be considered a duck because emphasis is on behavior. By analogy, for computing language, the type of an object is not important so long as it behaves as expected. Sorry, kita flu. Di sini artinya duck typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek itu diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang yang didukung semua tanda tangan, metode, dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Nah, di mana jenis objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut memanggilnya. Nah, karena alasan ini, pengetikan BB kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan.
Dalam apa ya? Dalam pengetikan bebek, kami tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode ini. Menyiratkan bahwa komputer tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime ya. Kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku. Dengan analogi untuk bahasa komputasi, jenis satu objek itu tidak penting asalkan berperilaku seperti itu. Oke. Nah, di sini ada codingan abstract bus class for 3 data structure. We follow the typing by providing abstract bus class and several constraint subclass inheriting from this base class. Nah, the base class consists of a nested position class wide abstract methods, several abstract methods, few constraint methods. Nah, no direct intent is created for the abstract bus class. Okay. Yang artinya kelas basis abstrak untuk struktur data PON. Nah, di mana kami mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Nah, kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret. Oke. Kita lihat sini ada isRoute, isLive, isEmpty. Nah, di mana tidak ada instance langsung yang dibuat untuk bisnis abstrak kelas. Kita lihat sini ada contohnya ya. Oke. Nah, kita masuk di computing depth. Let P be the position of a node of a treaty. The depth of P is number of antecedent of P, including P itself. Nah, di mana ini kedalaman komputasi. Nah, ini misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T. Nah, kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Nah, kedalaman akar T adalah 0 seperti yang dimiliki akar tersebut tidak ada leluhur. Nah, sedangkan ini kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, if P is the root, jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Depth of P is 0. Jika tidak, otherwise, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Nah, di mana ini for each non-root node we add 1 to the depth of each parent. Di mana itu untuk setiap node non-root kami menambahkan 1 ke dalam induknya. Oke, sebentar dulu. Ingus baca nih. Hah? Sampai ingus. Kompas. Apa sih? Oke, baik, kita lanjut. Sini ada contohnya ya. Kita langsung jelaskan saja di mana waktu berjalan T, kedalaman P untuk posisi P
saat dipertunjukkan kedalaman P pada pohon. Nah, T karena algoritma ini melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap lelur P. Dan di mana T kedalaman itu berjalan dalam waktu ON kasus terburuk. Di mana N adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N-1 jika semua node membentuk satu cabang. Kita sini jumlah node-nya ada 5, kedalaman maksnya D1 sama dengan 4, kedalaman maksnya D2 sama dengan 2. Computing height menghitung tinggi. Nah, ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Nah, jika tidak, maka tinggi P ini adalah 1 lebih dari tinggi maksimum anak P. Tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Nah, di mana ini dalilnya tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kami menyediakan 2 implementasi untuk menghitung ketinggian yang memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke O. N kuadrat pangkat 2 kompleksitas waktu kasus terburuk. Oke. Nah, di mana ini Hayek 2P ini yang memanggil dirinya sendiri secara eksklusif untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Nah, di sini mana ada N jumlah posisi di pohon. Nah, misalkan terdapat posisi daun L, waktu komputasi setiap panggilan ke fungsi dep memiliki waktu konstan yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu. Nah, kita sini rumusnya. Dari kompleksitas waktu terburuk dari fungsi Hayek adalah kita semua kedalaman toh untuk P dalam rentang N, terus dieksekusi N kali N kedalaman, dieksekusi L kali H max kedalaman. Oke. X increase the upper bound on the completion time while the quadratic were N. Di mana sih dengan tambahnya N batas atas waktu komputasi akan menjadi kuadrat dengan N. Sorry, saya agak sedikit flu. Nah, kita langsung bacakan saja. Memberikan kinerja waktu terburuk ON. Hack 2 ini berkembang secara top down. Oke. Nah, di mana ini kids P berjalan dalam waktu kita lihat ini sendiri menunjukkan jumlah anak dari P. Nah, ini proposisi ini misalkan T adalah pohon dengan N posisi dan misalkan C P menyatakan banyaknya anak-anak dari posisi dari dari posisi P dari T. Kemudian menjumlahkan posisi T. Nah, kita lihat pembenaran itu setiap posisi T kecuali akar adalah anak dari posisi lain dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Nah, ini dia jumlah total anak pohonnya, total number of children in the tree. Kita contohnya itu.
Oke, kita lanjut. Sorry, agak sedikit kurang fit. Kita baca sini pohon biner ya. Pohon biner adalah pohon tertutup dengan properti berikut. Nah, di mana ini setiap not mempunyai paling banyak 2 anak. Setiap not anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Nah, anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah not. Subpohon yang terbakar pada anak kiri atau kanan dari simpul interval V disebut kiri subpohon atau subpohon kanan masing-masing dari V. Oke. Pohon biner dikatakan layak jika setiap not mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Nah, jadi dalam pohon biner yang tepat, setiap not internal memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contoh. Sorry. Contohnya itu pohon keputusan adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan keserangkaian pertanyaan atau ya atau tidak. Astagfirullah. Ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel konstansa dengan not internal adalah operatornya. Oke, tunggu dulu. Kita sorry agak kurang sehat. Kita menjelaskan ini. Bisa sebuah video pas aku ini pancingan. Masker dulu ya. Oke, baik, lanjut. Ini adalah contoh pohon biner yang dimana pohonnya mewakili ekspresi aritmatika. Kita lihat sini ada simbolnya. Nah, dimana definisi pohon biner rekursif. Pohon biner kosong atau terlebih terdiri dari sebuah simpul R disebut akar dari T. Nah, yang menyimpan sebuah elemen. Pohon biner mungkin kosong disebut subpohon kiri dari T. Nah, di mana pohon biner mungkin kosong disebut subpohon kanan dari T. Pohon biner ADT sebagai tipe data abstrak. Pohon biner merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengaskes tambahan. Mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non-if P tidak mempunyai anak kiri. Direct P ini mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang berhak. Nah, T sibling ini P mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai saudara kandung. Oke, di sini ada codingannya. Nah, ini langsung saja implementasi kelas basis abstrak pohon biner. Nah, di mana kelas binary tree ini masih bersifat abstrak.
Nah, ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parents, is, leaf, root, dan lain sebagainya. Nah, menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru metode. Kiri kanan, posisi untuk anak kiri P, posisi anak kanan P. Oke. Menyediakan implementasi konkret dari dua metode. Nah, di mana saudara kandung atau kids. Oke. Kita lihat sini codingannya. Oke, langsung next. Nah, property of binary trees, di mana sifat pohon biner. Ada 3. Yang pertama itu kita menyatakan himpunan semua node dari A pohon T daripada kedalaman yang sama D dengan ketinggian dari ketinggian D dari T, di mana secara umum level D memiliki node paling banyak, 2D paling banyak. Jumlah maksimum node pada singkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Oke, next. Nah, di sini kita lihat ada penjelasannya, rumus-rumusnya. Kita lihat, oke. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya kurang fit, makanya saya pakai masker. Oke, next, kita sudah lihat. Nah, di sini saya jelaskan pembenarannya, di mana kami membuat dua tumpukan, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Nah, di mana ini kasus satu, jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Nah, di mana kasus kedua ini, jika T memiliki lebih dari satu node, kami menghapus sepasang satu node eksternal dan satu node internal. Sekaligus pada akhirnya hanya terisi satu node yang bersifat eksternal. Nah, perhatikan bahwa hubungan di atas itu secara umum ya tidak berlaku untuk biner yang tidak dapat pohon atau pohon non-biner. Oke. Nah, implementasi tree sini yaitu artinya pelaksana pohon yang mana struktur tertaut untuk pohon biner, representasi berbasis array untuk pohon biner, struktur tertaut untuk pohon umum. Nah, di mana sini struktur tertaut untuk pohon biner itu setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Itu yang pertama, elemen disimpan pada posisi P. Nah, kedua itu node anak kiri, yang ketiga node anak kanan, yang terakhir itu simpul induk. Nah, pohon T memelihara dua variabel. Yang pertama itu variabel untuk menyimpan referensi ke node akar. Kedua itu ukuran variabel ya, variabel size that represents the total number of nodes T. Ya, artinya yang ukuran variabel yang memiliki jumlah total node dari T. Kita bisa lihat sih penjelasannya. Oke, next. Bentar. Oke. Nah, kita langsung bacakan saja. Implementasi Python dari struktur pohon biner tertaut, yang dimana sebuah subkelas dari kelas biner tree ini mendefinisikan dua kelas bersarang. Nah, kelas node non public untuk mewakili node, kelas posisi public ini yang membungkus node, diwarisi dari kelas tree position. Nah, ini menyediakan dua metode utilitas berikut: validalitas utilitas untuk memeriksa dengan kuat validalitas posisi tertentu saat membukanya. Utilitas mark position ini untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Nah, ini adalah operasi untuk memperbarui linked binary tree. Kita lihat sendiri, sini ada codingannya. Kita perhatikan codingannya. Oke. Di sini masih ada codingannya, kita perhatikan dulu. Kita lihat sini ada definite self-nya.
devlen, dev parent, ada sini. Kita perhatikan dulu. Nah, ini codingannya lagi. Kita perhatikan dulu. Nah, di mana sini above fungsi print a binary tree. Fungsi di atas mencetak pohon biner. Bisakah Anda membuatnya lebih baik dengan memberikan keluaran yang lebih intuitif? Ini dia codingannya. Nah, ini dia codingannya print. Kita lihat sini. Oke. Nah, yang terakhir ini kita lihat ada kinerja implementasi pohon biner total. Nah, kita sudah pernah pelajari ya. Ini operationnya, ini running time-nya. Kita perhatikan dulu, oke. Oke, jika sudah diperhatikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.